Kasus Rocky Gerung ini Pak Susno menganggap nggak ada hukumnya. Mau dihukum pakai apa? Hati-hati Polri diperalat. Keduanya baik Rocky Gerung dan Presiden Jokowi diuntungkan. Rocky Gerung dapat keuntungan yang kedua. Terus kemudian dalam kaitan dugaan penghinaan ini Rocky Gerung dan Jokowi naikkan pamor. Dan Pak Susno juga memprediksikan ini akan lolos hukum meski sudah dilaporkan. Dan ini tentu sebagaimana yang tadi saya sampaikan dan saya singgung, hasil dari peneropongan apa yang menjadi wawancara bersama Pak Susno ini, sekalipun ini adalah bentuk kritikan pedas Rocky Gerung yang dianggap menghina tetapi Jokowi diuntungkan. Seperti apa Pak? Kira-kira Pak gambarannya Pak? Silakan Pak Susno. Ya, negara kita kan negara hukum. Kemudian ajas hukum yang harus diingat adalah tidak ada seorang pun yang dapat dihukum, melainkan atas ketentuan undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Bahasa kerennya, ya bahasa Jawa Timur lah kira-kira. Nulum delictum nola puna sine prapia lega punali. Itu ajas itu yang harus ditaati. Nah, jadi kalau nggak ada hukumnya, ya mau dihukum pakai apa? Nah, misalnya Rocky Gerung yang sudah ribut gitu kan, walaupun tanda tanya besar, yang ribut itu siapa? Kalau Rocky Gerung kan hanya sendirian, kan nggak ribut. Terus mau dihukum pakai apa? Dia dikatakan menghina atau merendahkan martabat atau apalah gitu. Karena kritikan yang pedas terhadap presiden. Penghinaan terhadap presiden itu dulu ada undang-undangnya, yaitu pasal 300 sekian KUHP. Sekarang pasal itu udah dicabut, beberapa pasal udah dicabut. Yang cabut siapa? Ya, pemerintah atau Indonesia yang cabut, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau nggak ada, gimana ngukumnya? Pakai pasal berapa? Oh, pasalnya udah dicabut. Oke, itu kalau yang dihina jabatan presiden. Ya, dan Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina pribadi presiden. Saya menghina jabatan presiden. Nah, sekarang kenapa sih dicabut penghinaan terhadap jabatan? Kita ini negara demokrasi. Menghina pejabat, ya nggak apa-apa. Mengkritik pejabat sekeras apapun, nggak apa-apa. Karena pejabat itu dibayar, digaji oleh rakyat, pakai pajak, dan harus melaksanakan apa kehendak rakyat. Ya kita ini 270 juta orang, ya kehendaknya nggak sama. Tapi bebas berpendapat, tidak akan dihukum karena udah dicabut gitu. Kritikan nggak boleh dihukum. Timbul pertanyaan, Pak Presiden Jokowi sama pribadinya sama gitu. Sehingga tidak bisa dilepas. Kalau dia tidur, tetap Jokowi, tetap presiden. Kalau dia sedang di kantor, duduk di kursi presiden, ya tetap presiden, tetap Jokowi. Mestinya beda dong. Satunya kan kritik masalah pribadi. Misalnya, wah Bapak ini terlalu kurus, terlalu ini, dan sebagainya. Itu kan pribadi. Tapi kalau masalah kritik terhadap tugas jabatan, yaitu jabatan. Tapi oke lah. Nah, ini tapi ya, berandai-andai. Dianggap Rocky Gerung mengkritik pribadi presiden. Oke, syarat untuk dapat dihukum, untuk dapat diproses itu harus ada pengaduan. Karena delik aduan. Delik aduan itu artinya baru bisa diproses kalau yang dirugikan, yang direndahkan martabatnya, atau yang diece ya, bahasa pasarannya itu yang diece gitu, ngece keterlaluan ya. Itu ngadu, bukan lapor, ngadu. Dan ngadunya langsung dia sendiri. Contohnya Pak SBY, dulu kan ngadu dia kan, datang sendiri ke Polda Metro beliau. Nah, ini nggak bisa diwakilkan. Oh bisa diwakilkan dengan KSP atau apa namanya istana gitu. Ya nggak bisa dong. Itu pribadi.
Ya udah datang sendiri. Dan beliau, Pak Jokowi ini seorang negarawan, seorang yang tidak anti kritik, telinganya nggak tipis gitu. Dia udah katakan, "Ya udah sak lah dikritik, emang gue pikirin," gitu kan, kira-kira begitulah ya. Itu masalah kecil, yang penting saya kerja. Fokus kerja. Iya, fokus kerja. Nah, kalau Pak Jokowi saja tidak ngadukan, ya sudah. Nah, yang lain kepanasan kayak cacing. Wah, panas gini. Nah, tinggal perlu kita lihat panasnya itu karena sinar matahari atau panas karena listrik kena strobe atau ada yang dipanaskan gitu kan. Atau ada sesuatu yang diperlukan karena panas itu supaya mateng gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Mereka lah yang tahu. Jadi dihukum atau diproses karena menghina kepala negara atau presiden nggak bisa. Nah, ada yang bilang, wah itu perbuatannya begini, sudah melebihi keterlaluan sosial. Itu kan penilaian pribadi. Tetapi negara kita, Indonesia, negara demokratis sudah menghapuskan itu. Nggak dihukum. Nah, tinggal masalah pribadi. Masalah pribadi Pak Jokowi nggak nonton. Nah, beliau terangkat namanya sebagai negarawan gitu kan, yang bagus. Oke lah, ada lagi yang mengatakan itu udah keterlaluan, melampaui batas, melampaui norma sosial, norma agama. Yes, itu pandangan masing-masing. Nah, sekarang apa hukumannya? Ya kalau melanggar norma sosial, hukumannya sanksi sosial. Apa sanksi sosialnya? Ya sudah dianggap bahwa Rocky Gerung itu orang yang apa namanya tidak bersopan santun gitu kan, atau Rocky Gerung dianggap orang yang bagaimana lah. Dan itu masing-masing lain persepsi. Saya persepsinya gimana? Mas Slamet persepsinya bagaimana terhadap ucapan Rocky Gerung itu kan? Ada 270 juta persepsi. Ya silakan. Sanksinya ya itu. Ya jangan disahabati. Kalau kita bersahabat dengan Rocky Gerung ya jangan disahabati ya. Dan ini saya tidak membela Rocky Gerung ya. Saya sependapat bahwa ucapan Rocky Gerung itu keterlaluan. Tidak pantas kalau menurut norma saya. Tetapi itu tidak bisa dihukum. Nah, karena saya akan berikan sanksi sosial pada Rocky Gerung, ya satu saya tidak akan mencontoh seperti itu. Karena jauh dari peradaban saya, jauh dari norma saya. Kedua, ya saya mungkin tidak akan berteman akrab dengan dia, nggak akan ngajak dia makan di restoran, nonton film gitu kan. Karena lain normanya kan. Tapi saya tahu itu nggak bisa dihukum secara norma hukum pidana. Kemudian bagaimana kalau Pak dikenakan sanksi undang-undang ITE? Apanya yang di ITE-kan? Itu undang-undang keranjang sampah. Nah, nanti panjang ceritanya. Wah, dia nyebarkan berita bohong gini. Apanya yang bohong? Siapa yang berwenang nilai itu bohong? Kan itu pendapat Rocky Gerung. Pendapat Rocky Gerung nggak bisa dinilai orang lain. Itu pendapat pribadinya bahwa pemerintah begini, pemerintah gini, pemerintah gini. Siapa yang berwenang menilai pendapat? Nggak ada. Nah, jadi undang-undang ITE dan bahayanya kalau pakai undang-undang ITE nanti dianggap orang. Wah, aparat ini diperalat mencari-cari kesalahan. Nggak ada kesalahan ini dimasukkan ke sini. Nggak ada ini bila perlu dicari dia salah mencuri mangga waktu kecil gitu. Nah, itu jadi gitu tambah ribut gitu. Terus terkait dengan membuat gaduh. Yang bikin gaduh tuh siapa sih? Rocky Gerung is Keonaran. okay, ya Keonaran. onar. Rocky Gerung is okay karena dia dianggap melanggar norma sosial, dianggap ya. Saat dia menyatakan, tapi itu nilainya menilai itu macam-macam, tidak sama, itu persepsi. Oke, terjadi unjuk rasa di sana, terjadi unjuk rasa di sini, terjadi apalah gitu, minta Rocky Gerung dihukum. Oke, yang onar, yang ribut, yang unjuk rasa itu siapa? Anak buahnya Rocky Gerung atau bukan, gitu kan? Gitu aja nilainya. Terus yang mengeluarkan statement begini begitu begini begitu siapa gitu ya harus dihukum.
Ya begitu saja. Kalau ini didiamkan kayak Pak Jokowi, seorang negarawan, ya ini nggak akan onar, tenang-tenang saja. Oh saya tersinggung gini-gini. Bukan Anda saja tersinggung, saya pun tersinggung. Saya dulu coblos Jokowi loh, 2 kali pemilu coblos Jokowi. Dan saya sangat cinta Pak Jokowi, sangat bangga dengan Pak Jokowi. Dan saya kenal beliau itu sejak beliau SMA. Saya ini di Solo loh dulu tugasnya. Jadi bukan hanya Anda aja, Anda mungkin Anda yang memprotes saya, mungkin baru kenal beliau sejak beliau jadi presiden. Saya udah sejak lama kenal, bukan dengan Pak Jokowi saja, dengan keluarganya. Tetapi saya sangat sependapat dengan beliau, beliau negarawan. Nah, keuntungannya apa? Dengan beliau tidak ngadukan itu secara pribadi seperti presiden yang dulu, nama beliau terangkat. Oh, beliau nganggap kecil itu. Beliau tidak anti kritik. Beliau ini betul-betul figur negarawan. Nah, sayangnya orang dekat dia yang teriak-teriak. Nah, Mas Slamet ya, saya mengeluarkan statement ini terhadap pernyataan saya pertama. Ada yang protes saya. Wah, Susno itu jenderal, tapi bekas dipenjarakan, bekas ini, bekas itu, koruptor. Oh, lihat dulu. Saya ini bukan dipenjarakan kayak yang lain. Saya ini dengan instansi saya sendiri karena beda pendapat. Gitu. Carilah kesalahan saya. Oleh karena itu, saya berharap dan saya tidak mau lagi terjadi rekayasa, terjadi kriminalisasi. Tidak enak. Saya ini pernah dikriminalisasi, sehingga kalau Rocky Gerung mau dikriminalisasi, saya tidak setuju, walaupun saya tidak setuju dengan statementnya. Saya tidak setuju dengan statementnya, tapi nggak bisa dihukum. Dan jangan sampai Rocky Gerung dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi. Saya pernah merasakan itu. Jadi jangan sampai ada yang kritik, oh Pak Susno pernah dihukum, Pak Susno gini. Iya, dan saya berkali-kali nyatakan itu. Jadi artinya, oke lah, ini bukan masalah yang besar. Tunjukkanlah kenegarawan masing-masing. Tidak usah jadi presiden, jadi negarawan itu. Jadi pejabat, tunjukkan ngapain kayak cacing kepanasan. Apa ada yang dicari gitu kan? Ya kalau nggak ada yang dicari, sudahlah itu biar saja. Wong yang dihina, wong yang direndahkan martabat aja nggak protes, kita protes, cari-cari alasan. Iya, Pak Susno, Itulah. Pak Susno, Pak Susno, Ya, apa indikator-indikator bahwa nanti memang terjadi kriminalisasi terhadap Rocky Gerung, Pak Susno, yang kita ya, khawatirkan bersama? ya karena kan yang masalah pokoknya dia dianggap merendahkan martabat presiden, menghina dan gitu-gitulah kan. Ternyata itu kan kritik gaya dia. Kemudian kalau kita tolak ukur dengan hukum pidana, mau dihukum menghina atau merendahkan martabat presiden, ya nggak bisa karena undang-undangnya nggak ada. Dulu ada, tapi dulu itu kan produk Belanda kan. Kita udah jadi negara demokrasi itu dicabut. Mau nggak jadi negara demokrasi atau tetap kayak zaman bahla? Nah, yang kedua, penghinaan pribadi nggak bisa juga dihukum karena Pak Jokowi, Pak Presiden ini mengatakan itu kecil. Nah, sekarang dicari-cari kesalahan lain. Wah, dia membuat onar. Wah, dia gini. Wah, dia nyebarkan berita bohong. Cocoknya dengan undang-undang ini. Jadi, manakala dilakukan cocokologi ya, istilahnya gitu kan? Cocokologi itu apa itu? Dicocok-cocokkan. Nah, timbul pertanyaan, apakah bisa itu? Apa sih yang nggak bisa? Nah, saya bertanya, gitu. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa dikriminasi gitu. Pertanyaan saya, apa sih yang nggak bisa? Saya udah ngalami loh. Apa sih nggak bisa? Kalau yang meriksa, yang nuntut, yang jatuhkan vonis sudah sepaham, apa yang nggak bisa? Nah itulah yang nggak boleh terjadi. Tapi Iya. saya yakin seyakin-yakinnya ya, bahwa polisi tidak akan melakukan atau tidak akan bisa diperalat. Pimpinan Polri sekarang sudah lain, sudah berubah gitu kan. Tidak akan. Nah, soal polisi mengumpulkan semua laporan, menyidik semua laporan yang masuk, itu kewajiban dia.
Dia periksa semua laporan, tidak boleh polisi menolak. Setelah diperiksa, dia nyatakan bahwa, oh ini penyelidikan tidak bisa diteruskan. Apalagi kalau sudah sampai penyidikan, penyidikan dihentikan karena apa? Tidak terbukti, bukan pidana, dan lain-lain lah. Sesuai alasan yang ada di hukum acara pidana kita. Nah, oke. Saya yakin bahwa ini banyak yang protes pada saya. Wah gini, saya ini nggak ngomong pribadi saya. Yang saya sampaikan ini adalah bunyi undang-undang kita. Yang buat undang-undang itu siapa? Ya kita sendiri. Melalui apa? Melalui wakil kita yang terhormat di DPR. Nanti banyak yang menghina pribadi saya. Pak Susno, Ya, dengan konstruksi hukum yang Pak Susno tadi sampaikan, Bapak meyakini kasus Rocky Gerung ini akan lolos. Dan tadi apa maksudnya Pak Susno menyampaikan bahwa Rocky Gerung termasuk yang diuntungkan yang kedua, Pak Susno? jadi kan dari pertama dulu siapa yang diuntungkan? Presiden ya jelas pribadi Pak Jokowi dan Jokowi selaku presiden. Dia dapat nama bahwa beliau betul-betul negarawan gitu, nggak mau menghukum rakyatnya, nggak mau cari-cari kesalahan rakyatnya, dia fokus kerja. Nah itu namanya udah naik gitu kan. Dua, Rocky Gerung, entah apa yang disampaikan dia, walaupun saya tidak setuju dengan bahasa seperti itu, saya sangat tidak setuju. Tapi dia sudah dapat panggung, semua membahas Rocky Gerung gitu kan. Wah, ilmuwan membahas, pakar hukum membahas, kalangan media membahas, kemudian pemuja dia membahas. Ya dapat panggung dia. Nggak usah pasang iklan, ya udah dapat panggung. Ya, yang ketiga yang paling tidak diuntungkan. Siapa? Ya kita anggap apa yang kena pecundang sama Rocky Gerung gitu kan. Yang salah menyampaikan statement gitu yang buru-buru kepanasan itu. Ya. Iya, iya Pak Susno.